Saat ini tim hukum Amin, Anies Mohaimin, dan tim hukum Ganjar Mahfud sedang mengikhtiarkan perjuangan mencari pemilu yang berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Jika kita mau melihat sisi lain dunia, ternyata ada 4 negara yang hasil pemilunya akhirnya dibatalkan karena adanya kecurangan, termasuk salah satunya kemenangan presiden petahana di Kenya. Lalu ada negara mana saja? Positive people, silahkan tekan tombol subscribe. Inilah segmen Political Review by Aksa Nation. Banyak yang bilang kalah menang sudah biasa, namun menang dengan cara kejujuran itulah yang luar biasa. Memenangkan kontestasi pemilu tentu menjadi impian banyak dari setiap calon presiden, termasuk bagi kandidat-kandidat di 4 negara ini. Namun sayangnya kemenangan yang diupayakan dengan cara curang akhirnya harus kandas dibatalkan. Berikut 4 negara yang hasil pemilunya dinilai curang dan akhirnya dibatalkan yang kami lansir dari gelora.co yang dirangkum dari Sindo. Pertama, pemilu Kenya 2017. Pemilu Kenya tahun 2017 menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah demokrasi negara tersebut. Kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta rupanya diwarnai dengan tuduhan kecurangan yang meluas, dan ini memicu krisis politik dan protes besar-besaran. Pada 8 Agustus 2017, pemilu ini digelar. Lalu pada 11 Agustus 2017, Uhuru Kenyatta diumumkan sebagai pemenang dengan meraih 54,27% suara, mengalahkan Raila Odinga yang memperoleh 44,74% suara. Pada 14 Agustus 2017, Raila Odinga dan koalisi oposisi NASA mengajukan petisi ke Mahkamah Agung menggugat hasil pemilu dan menuduh adanya kecurangan yang sistematis. Lalu pada 1 September 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengejutkan, membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemilihan ulang. Dan pada 26 Oktober 2017 pemilihan ulang diadakan. Namun Raila Odinga memboikotnya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum Independen tidak melakukan reformasi yang cukup untuk memastikan pemilihan yang adil. Uhuru Kenyatta kembali terpilih dengan meraih 98,2% suara, namun tingkat partisipasinya hanya 38,8% suara. Kedua, pemilu Malawi 2019. Pemilu Malawi tahun 2019 diwarnai dengan ketegangan dan kontroversi. Hasil awal ini menunjukkan kemenangan Presiden petahana Peter Mutharika dengan perolehan suara tipis atas kandidat oposisi Lazarus Chakwera. Namun tuduhan kecurangan yang meluas ini memicu protes dan kerusuhan di berbagai wilayah Malawi. Dan berdasarkan bukti yang kuat, termasuk pemalsuan formulir C1, Mahkamah Agung Malawi ini akhirnya memutuskan untuk membatalkan hasil pemilu pada Februari 2020. Keputusan ini merupakan langkah berani dan bersejarah untuk menegakkan keadilan dan demokrasi di Malawi. Pemilihan ulang pun diadakan pada Mei 2020 dengan pengamanan dan transparansi yang lebih ketat. Lalu Lazarus Chakwera akhirnya berhasil meraih kemenangan dan menjadi presiden baru Malawi. Ketiga, pemilu Bolivia pada tahun 2019. Pemilu Bolivia tahun 2019 diwarnai dengan kontroversi dan akhirnya berujung pada pembatalan hasil karena kecurangan yang meluas. Evo Morales, presiden Bolivia saat itu, mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat kalinya. Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa dia telah memenangkan pemilihan umum dengan suara mayoritas, menghindari putaran kedua pastinya. Namun segera setelah hasil diumumkan, tuduhan kecurangan mulai bermunculan. Kelompok oposisi dan pengamat internasional ini mencatat berbagai kejanggalan dalam proses penghitungan suara, termasuk penghentian transmisi data penghitungan yang tiba-tiba dan manipulasi data dan formulir C1. Tuduhan kecurangan memicu protes besar-besaran di seluruh Bolivia.
Demonstrasi diwarnai dengan kerusuhan dan bentrokan antara pendukung Morales dan oposisi. Lalu bagaimana selanjutnya? Organisasi Negara-Negara Amerika OAS melakukan audit atas hasil pemilu, dan dari laporan OAS menemukan bukti manipulasi yang jelas dan pelanggaran serius dalam proses pemilu. Di tengah tekanan dari rakyat dan komunitas internasional, Morales akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada 10 November 2019. Dia kemudian melarikan diri ke Meksiko. Pemerintah interim Bolivia mengadakan pemilu baru pada tahun 2020. Luis Arce, kandidat dari Partai MAS yang didirikan Morales, memenangkan pemilu. Keempat, pemilu Ukraina tahun 2004 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah negara tersebut. Kemenangan kandidat pro-Rusia Viktor Yanukovych dalam putaran kedua diwarnai dengan tuduhan kecurangan yang meluas, memicu protes besar-besaran dan gerakan yang dikenal sebagai Revolusi Orange. Pada putaran pertama 31 Oktober 2004, Viktor Yanukovych dan Viktor Yushchenko, kandidat presiden pro-barat, memimpin perolehan suara. Pada putaran 21 November 2004, Yanukovych dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih tipis. Pengamat internasional menemukan bukti kecurangan yang signifikan, termasuk manipulasi suara, penyuapan pemilih, dan intimidasi. Hal ini memicu massa turun ke jalan menuntut pembatalan hasil pemilu dan pemilihan ulang yang adil. Gerakan ini dikenal sebagai Revolusi Orange karena warna bendera yang diusung oleh para demonstran ini berwarna orange. Mahkamah Agung Ukraina membatalkan hasil putaran kedua dan memerintahkan pemilihan ulang. Dan pemilu ulang pun digelar pada 26 Desember 2004. Viktor Yushchenko akhirnya memenangkan pemilihan ulang dan menjadi presiden Ukraina. Dan kini pembuktian dugaan adanya kecurangan pemilu di Indonesia pada tahun 2024 ini sedang coba dibuktikan oleh dua kandidat presiden Indonesia, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD lewat tim hukum mereka ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kelanjutannya, Positive People? Pastinya kita menantikan hasilnya nanti. Semoga kita seluruh rakyat Indonesia dianugerahi pemimpin yang lahir dari proses pemilu yang jujur dan adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.